warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu di pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi. Jadi di sini kita itu tidak hanya agama Islam paham pengertiannya saja, tapi harus bisa memiliki budi pekerti yang baik. Sebelum saya tanya kabar Anda harus tahu ini. Ini ada uang atau pepatah, jika kamu menyambut siang dan malam dengan sukacita, kamu memiliki alasan untuk bahagia. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan bahagia. Dan bahagiakah Anda? Bahagia. Alhamdulillah. Ya, karena kita itu pelajaran agama Islam, maka sebagai wujud cerminan kita untuk mengimani, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita awali kegiatan ini dengan pembacaan doa. Seperti biasa, doa hari ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan pimpin. Duduk siap. Kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Adanya di sini ada yang namanya Agung Kurniawan, ada? Terus Ahmad Fauzi. Mita ada? Sulis? Iya, semua ya? Ya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai orang yang beriman dan muslim, monggo kita awali pembelajaran kita membaca Al-Quran dua kotak dan surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sahrah. Sekarang kita baca pilar atau Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi ideologi bangsa negara kita adalah Pancasila. Mau memimpin? Ya. Bisa, nanti yang lain menirukan ya. Ya. Monggo silakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kali ini tujuannya apa sih Pak? Hari ini kita akan membahas hidup mulia dengan menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Tujuannya apa? Tujuannya biar peserta didik diharapkan dapat menjelaskan akhlak madhumah. Karena ini termasuk akhlak madhumah, yaitu akhlak madhumah adalah akhlak yang jelek ya, atau yang buruk, yang tidak. Juga tujuannya apa? Peserta didik dapat membuat karya. Nah, sebelum ke sana, biar sampai tambah semangat, tambah ada gregetnya untuk belajar. Coba analisa ketajaman Anda sampai mana? Arsa, oke, Mas Arsa silahkan jelaskan gambar satu apa? Nomor satu itu berbelanja berlebihan, Pak. Berbelanja berlebihan, terus gambar sombong. Kenapa?
karena merasa dirinya paling hebat, paling segalanya, paling keren. Selanjutnya tugas kita adalah di hari ini dengan metode pembelajaran the learning style, sendiri mandiri. Kemudian nanti ketika itu Anda mencatat materi-materi yang berkaitan tadi, sekiranya tidak bisa apa dicatat. Ya, setelah itu Anda pilih, carilah pasangan Anda untuk saling menjawab pertanyaan yang Anda catat. Paham? Paham? Saya kasih waktu berapa kira-kira untuk belajar materi tersebut? 15 menit cukup? Oke, silahkan belajar mandiri 15 menit, kemudian dicatat yang kurang jelas apa, nanti ditunjuk temennya, kemudian maju di sini ditanya jawabkan. Oke, monggo silahkan kerjakan, baca bukunya. Yang tidak jelas silakan ditulis, yang pelajari pengertiannya, garunya, ya waktunya sudah selesai. Nah, untuk belajar mandirinya sekarang kita maju presentasi, cari pasangannya. Misalkan si Yuli dengan pasangannya sama Yoga, silahkan nanti maju. Seperti itu ya. Sudah menemukan pasangan? Sudah. Oke, yang dari maju juga sampean sama Sulis. Oke, siapa dulu yang mau menanya? Saya dulu Pak. Oke. Kenapa berfoya-foya atau boros termasuk akhlak di rumah? Pak. Karena berfoya-foya kita menghambur-hamburkan kata itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Dengan demikian sudah jelas tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan itu berfoya-foya? Itu berfoya-foya merupakan sifat menghambur-hamburkan uang dengan tujuan bersenang-senang. Gimana Mas? Sudah ada? Puas? Oke. Menjelaskan sifat boros itu dilarang. Dalilnya di surat Al-Isra ayat ke-26 Mas, yang berbunyi wa'atidal qurba haqqo wal miskina wa ibnas sabili wa la tubaddil tabdira, yang artinya dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang di dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ya, namanya? Rafi sama siapa? Sama Minta, oke silakan maju. Mau bertanya dulu siapa? Saya. Oke, silakan. Apa yang dinamakan Ayat pertama berarti menunjukkan yang dimiliki kepada orang lain dengan maksud memperlihatkan keunggulan atau kelebihan untuk mengembangkan diri. Gimana Mas? Ya, artinya apa tadi? Tidak membanggakan diri? membanggakan diri. Tujuan untuk membanggakan diri. Oke, kemudian apa lagi? Mana dalil yang dinamakan pria keunggulan? Terdapat terdapat surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bilmanni wal adha kalladzina yunfiquna an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu
Ia seperti seseorang yang bersedekah di hadapan orang lain. Ia enggan untuk mengeluarkan rezeki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan contoh sunnah seperti membaca Al-Quran dengan suara yang lantang agar orang lain bisa memujinya kebagusan suaranya dan bacaannya. Oke, jelas Pak? Jelas, silahkan. Tugasnya pos dulu. Masih ada yang belum? Oke, sampean. Namanya siapa? Agung, silakan. Mas Agung sama Juga. maju ya. Apa arti dari hasad? Kata hasad berasal dari bahasa Arab yang artinya iri hati, dengki. Pengertian hasad adalah merasa kurang senang atau cemburu melihat orang lain beruntung atau mendapatkan suatu kesenangan nikmat. Ya, Udah jelas ya? Intinya apa intinya, Mas? intinya iri hati. Iri dengki. Hasad itu iri atau dengki. Dengan yang orang lain peroleh. Ada lagi? Coba Ya silakan. berikan contoh dari sifat hasad. Contohnya ketika mereka melihat kesuksesan orang lain dan ingin mencelakainya atau membuatnya rugi, ya dirinya lah yang dianggap sukses. Apa yang menyebabkan orang memiliki sifat hasad? Hasad berasal dari sikap tidak menerima nikmat yang diberikan Allah kepadanya karena ia melihat orang lain diberi nikmat yang dianggap lebih besar. Ayo lanjut. Ada lagi Pak. Ya silakan satu lagi, monggo. Bukan dalil yang menjelaskan hasad itu dilarang. Quran An-Nisa ayat 32. Artinya? Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah karena sebagian kamu lebih banyak dari sebagian orang lain. Karena bagi orang laki-laki ada kebahagiaan daripada apa yang mereka usahakan, dan para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan memohon kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Ya silakan. Duduk kasih proses. Ya demikian ya. Demikian itu adalah tadi kegiatan burning cell. Burning cell adalah seperti tadi sudah untuk membahas apa? Membahas materi-materi yang tadi dibahas. Oke, kalau sudah ya, terima kasih karena di waktunya sebentar lagi istirahat. Untuk yang keduanya tadi kita nggak bisa diterapkan di hari ini, nggak bisa disampaikan, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Dari yang tadi kita pelajari, kita bahas, kita maju presentasi, redaksinya apa kira-kira? Apa yang Anda rasakan dari pembelajaran ini? Apa yang Anda dapat dari pelajaran ini? Senang, terus apa lagi? Wawasan, terus keimanan, terus apa lagi? Ketakwaan, dan yang pastinya kita berdoa berharap mudah-mudahan kita bisa menghindari akhlak-akhlak madhumah tersebut. Gitu ya? Ya. Untuk pertemuan berikutnya silahkan Anda pelajari materi selanjutnya tentang cara-cara menghindarinya bagaimana. Ya, kita akan dibahas di pertemuan berikutnya. Gitu ya? Kiranya seandainya ada kata-kata salah atau misalkan kurang jelas nanti bisa ditanyakan lewat WA atau datang lagi langsung ke kantor saya. Gitu ya? Oke. Ini saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Fitin wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.